Saya pernah merasakan sebagai pemula. Jadi saya belajar pemrograman tapi agak beda ya. Saya belajar pemrograman itu dari SMP. Jadi kalau kamu ngerasain pemrograman sebelum kamu dituntut kerja itu beda banget. Enjoy-nya luar biasa. Ya karena senang-senang aja kan. Senang aja coding pakai bisa pemrograman apapun, belajar eksplorasi, aman. Jadi nggak ada tekanan. Tapi kalau kamu udah dewasa, belajar pemrograman atau desain atau apapun yang berkaitan dengan IT, itu kamu akan punya parameter keberhasilan. Seperti belajar sekolah ya, SD, SMP, SMA, kuliah, ada ujiannya kan. Nah, belajar pemrograman di saat kamu wajib kerja untuk kebutuhan hidupmu, masa depanmu, itu seperti belajar fisika yang ada ujiannya. Nanti akan ditanya, udah nguasai belum? Kalau belajar di saat masih SD, SMP, atau SMA itu enjoy-nya luar biasa, nggak ada beban, plong. Belajarnya lepas saja, mau belajar sampai sehari 12 jam aja, nggak ada yang larang, asik. Nah, tapi kalau kamu sudah kerja dalam konteks belajar IT, coding, pemrograman untuk kerja, itu parameternya udah banyak. Kamu nggak bisa lagi belajar sesukanya. Serius loh, kamu nggak bisa belajar. Misalnya nih, kamu nggak bisa sesukanya belajar pakai assembly misalnya. Assembly itu bahasa pemrograman mesin. Move AX, BX, DEC 1 dan sebagainya. DEC AX, itu bahasa assembly. Kamu nggak bisa belajar assembly lagi. Kenapa? Karena nggak akan ada yang ngasih job bahasa pemrograman assembly. Harusnya adalah satu planet ini, tapi paling cuma 20-an orang. Sedikit banget. Kasus khusus banget. Nah, di konteks seperti ini, kamu harus belajar itu harus mikirin demand. Ada gak sih orang yang akan meng-hire aku kalau aku belajar let's say Ruby on Rails? Atau pertanyaannya, kalau aku belajar Ruby on Rails sama aku belajar Laravel, lebih profit mana? Lebih mana job yang tersedia? Apakah Spring Boot? Apakah Python Django? Kamu harus mikirin hal ini seperti ini lagi dulu. Yang pertama kali pikirin seperti ini dulu. Setelah itu baru bisa nggak aku? Nah, jadi jangan cuma belajarin yang kamu bisa aja. Aku biasanya ini, aku biasanya Delphi. Aku nggak mau belajar Laravel. Jangan, Delphi itu cuman 20-an orang aja yang di Upwork itu jobnya, kurang lebih ya. Jangan belajar saat sudah kamu punya tuntutan kerja, hanya kamu sukai aja, nggak bisa. Kamu harus meniadakan kesukaanmu, preferensimu. Kamu harus mengutamakan tren. Right, contoh front end JavaScript. Kalau kamu disuruh milih Svelte atau React.js, apa yang kamu pilih? Kamu nggak bisa berargumen Svelte aja karena lebih cepat atau lebih elegan. Karena kamu kalau melihat jobnya Svelte itu sekitar 300-an. React.js itu 7.000-an. Ya, 7.000. Mana yang kamu pakai? Mana lebih baik kamu pelajari? Ya, React.js kan. Nah, itu. Kalau kamu sudah mulai kerja dalam konteks belajar dalam konteks kerja, kamu harus mikirin tren. Udah tren baru bisa apa enggak? Nah, terakhir ini yang inti yang ingin saya jawab, karena ada pertanyaan dari satu member Review ID. Maksudnya, kalau aku belajar suatu teknologi, sampai mana sih aku bisa dikatakan sudah cukup untuk hunting job? Ini jawabannya, kalau kamu pemula tanpa mentor, kamu nggak akan bisa jawab pertanyaan ini loh. Kenapa? Karena kamu butuh pengalaman. Siapa PD tahu, karena sudah menghandle banyak proyek, baik pun dikerjain sendiri atau dengan delegasikan, saya tahu levelmu sudah cukup untuk hunting job atau enggak. Ini adalah fungsi mentoring di RWID. Jadi fungsi mentoring itu seperti orang tua yang sudah berumur lebih tua, sehingga lebih tahu langkah-langkah yang harus kamu lakukan agar nggak mengulangi kesalahan-kesalahannya, atau agar langkah-langkah kamu tuh lebih cepat. Kalau kamu orang tua menyuruh kamu dalam bahasa Jawa ya, kebijakan orang Jawa, jangan keluar malam-malam, jangan keluar pas sandikala, itu banyak bahayanya. Sebenarnya kamu jangan langgar. Karena orang tua punya kebijakan. Secara kasat mata, kalau jalan keluar pas saat maghrib itu orang pulang kantor lelah, ya kan? Kemudian juga lampu-lampu baru hidup. Jadi akan banyak ada hal-hal yang mungkin berbahaya bagi dirimu di perjalanan. Patuh aja. Nah, saya juga seperti itu. Anggap saya sebagai orang tuamu yang lebih tahu tentang cara nembus remote work dengan skillmu, baik kamu pemula atau
expert, sehingga kalau saya nyuruh sesuatu lakukan itu adalah hasil dari pengalaman saya secara pribadi hunting job untuk diri sendiri dari tahun 2010 dan juga membimbing teman-teman remote work dari tahun 2017. Nah, jadi saya tahu begitu kamu nanti masuk ke RWID di mentoring yang bootcamp online atau dulu namanya level 2, itu saya akan analisa dirimu dulu. Kamu nggak akan langsung belajar sesuatu, kamu nggak akan langsung belajar yang ini, enggak. Kamu akan saya nilai dulu mana sih sebenarnya program yang paling baik untukmu. Oke, kemudian kalau kamu sudah saya nilai, kamu akan saya arahkan ke salah satu step dari 5 step di RWID dalam menembus remote work. Kalau kamu pemula, kamu step pertama. Kalau kamu sudah expert, kamu step keempat. Belum ada yang langsung step 5, karena step 5 itu adalah hunting job. Step 4 itu personal branding. Nah, di personal branding ini kamu akan saya arahkan mengembangkan portofolio, mengembangkan jejak digital, di mana itu akan menunjukkan kepada klien bahwasanya kamu siap untuk hunting job. Jadi pertanyaan member yang tadi bertanya, Pak Eko, sampai kapan sih saya dikatakan siap untuk hunting job? Maka jawabannya adalah setiap hari kamu progres belajarmu dan progres personal brandingmu akan saya nilai secara pribadi sampai saya katakan oke, siap hunting job. Ini sama seperti Mas Zaror, member RWID yang sering saya pakai untuk kasus kalau kamu pemula, ngototlah dalam belajar. 2 bulan cukup. 2 bulan cukup itu kan bukan berarti sehari 2 jam loh ya, sehari 6 jam 8 jam malah lebih. Sehari ngebangun portofolio lebih dari 1, itu luar biasa. Mas Zaror itu cukup 9 artikel dan 5 YouTube. Dah cukup. Nah, artikel apa yang dibuat dan YouTube apa yang dibuat, nah itu bagian dari penilaian saya di mentoring level 2 remote worker Indonesia. Semoga jadi masukan. Ngomong-ngomong, saya lagi di Makam Radija Raja Imogiri tanggal berapa ini ya? 4 Januari 2022. Sekedar catatan. Thank you.